Kita telah membaca dari pasal 78 sampai pasal 80. Kisah perjalanan bangsa Israel dituliskan sebagai sejarah dalam pasal 78. Bagaimana tangan Allah yang sudah memimpin mereka melewati padang Zoan. Bagaimana keperkasaan tangan Allah yang menyertai mulai dengan laut, di sebelah laut katanya, dan dituntunnya dengan awan pada waktu siang 14, tetapi malam diterangi dengan api, tiang api. Dibelahnya gunung batu untuk memberi air. Demikian pula mereka tidak pernah kelaparan karena ada mana yang diturunkan tiap pagi memberi makan kepada bangsa Israel. Tetapi ayat 17, mereka terus-menerus berbuat dosa, memberontak, mencobai Allah. Ayat 18, berani berkata ayat 19, sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun? Sanggupkah ayat 20, ia memberikan roti dan menyediakan daging bagi umatnya? Mendengar hal ini, ayat yang ke-21 berkata, Tuhan menjadi gemas. Sama seperti kita ketika anak-anak begitu melawan, menyakitkan. Kira-kira seperti itu perasaan Allah. Apalagi sih yang belum dibuat bagi bangsa ini? Apa yang belum dikerjakan? Minta air sebab mereka haus. Ada bukit-bukit batu yang diperintahkan mengeluarkan air dari bawah bukit-bukit batu itu. Mereka kepengen daging. Kibrut Ta'awah menjadi saksi. Didatangkan burung puyuh. Bukan 10, 100 atau 1000. Dalam perjalanan mereka. Kisahnya terdapat di kitab Keluaran. Coba kita baca. Atau di dalam kitab Bilangan. Bilangan 11. Ayat 31. Bertiuplah angin dari Tuhan. Dibawanya lah burung-burung puyuh dari sebelah laut, dihamburkan ke atas tempat perkemahan, kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru, dan kira-kira tingginya sampai 2 hasta. Ayat yang ke-32, lalu sepanjang hari, sepanjang malam, sepanjang hari esok, bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh. Setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan 10 homer. Coba kita lihat 1 homer itu berapa? Homer
ukurannya 10 eva sama dengan 360 liter. Homer sama besar dengan kor. Coba kita lihat kor. Ukuran isi untuk barang cair sebesar 10 bat, kurang lebih 360 liter kor, sama dengan homer. Jadi kurang lebih 360 liter. Kalau ukuran beras berapa kilo? 1 liter berapa kilo? 1 kilo 6 on. 9 on. Nggak sampai 1 kilo. 9 on. 8 Jadi on. 1 liter itu 8 ons. 360 dibagi 8, jadi 40 kilo. 45. Kalau ukuran karung 40 kilo itu 1,5 karung. 1,5 karung, satu orang ngumpulin daging burung puyuh dimakan 1 hari 1,5 karung. Coba saudara bayangkan, disuruh makan deh. Kan dari kemarin kepengen daging katanya Tuhan. Sekarang makanlah, balik ke Bilangan 11. Setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan 10 homer. Satu homer itu 360 liter atau 45 kilo. 10 kali 45 kilo. Makan deh. Daging burung puyuh itu dikirimkan Tuhan, panjangnya kira-kira sehari perjalanan panjangnya. 1 hari orang bisa kuat berjalan 35 sampai 40 km. Tingginya, tinggi tumpukan daging 1 meter. Allah tidak main-main kalau sudah memberikan. Kalau masih teriak-teriak kepengen daging lagi, lalu di ayat 33 berkata, selagi mereka makan daging di mulutnya, belum dikunyah, masukkan daging, itu artinya udah sampai nek, makan terus makan, masih ada daging di mulutnya, mereka kemasukan nafsu rakus. Lalu tempat itu disebut ayat 35 Kibrot Ta'awa, artinya rakus. Apa Tuhan tidak bisa kasih makan? Kata Mazmur 78 tadi, ayat yang ke-19. Sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun? Ayat 20, menyediakan daging bagi umatnya. Apa yang Tuhan gak bisa buat?
singkat cerita, tapi sebenarnya mereka disuruh makan. Ayat 25. Setiap orang makan roti malaikat. Ia mengirimkan perbekalan kepada mereka berlimpah-limpah. Ayat yang ke-27, ia menurunkan kepada mereka hujan daging dan hujan burung-burung bersayap. Mereka mendapatkan di perkemahan mereka. Mereka tidak usah lari cari di mana-mana, di perkemahan mereka. Ayat 29, mereka makan dan menjadi sangat kenyang. Allah memberikan, ayat 29, apa yang mereka inginkan. Apa sih yang Tuhan gak bisa buat? Ayat 32, sekalipun demikian mereka masih berbuat dosa dan tidak percaya kepada perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Sebab itu Allah membunuh mereka. Mereka teringat kepada Allah bahwa Tuhanlah Allah yang Maha Tinggi. Mereka memperdaya Allah dengan mulut mereka dan lidah mereka bohong kepada Allah. 37, hati mereka tidak tetap, mereka tidak setia, tapi Allah masih penyayang, mengampuni dan tidak memusnahkan mereka. Banyak kali ia menahan murkanya, sebab Allah ingat kita cuma daging saja. Perjalanan Israel menjadi gambar perjalanan kita. Melihat Israel, melihat hidup pribadi-pribadi kita yang sangat sering tidak pernah bersyukur. Ngomel lebih panjang, keluh kesah, kesal, marah, belum dijawab doanya, marah, ditegur, marah. Semua yang Allah buat bagi kita tidak pernah kita tanggapi positif. Berulang-ulang kali kita nggak pernah bisa dapat menghitung berapa banyak kali kita mencobai Allah. Ayat 41, berulang kali mereka mencobai Allah, menyakiti hati yang Maha Kudus. Mereka tidak ingat kepada perkasaan Allah, kepada hari ia membebaskan dari Mesir. Ia mengadakan tanda-tanda di Mesir, mujizat-mujizat di padang Zoan, mengubah air jadi darah, apa darah jadi air, mengubah air jadi darah, darah jadi air, mengalirkan air mereka hingga mereka minum, melepaskan mereka dari lalat pikat. Masih ingat 10 hukuman Mesir? Nyamuk, apalagi? Katak, apalagi? Lalang, masih ada lagi? Hujan es, gelap gulita, borok, bahkan kematian anak-anak. Itu pekerjaan tangan Allah
untuk membawa bangsa itu keluar dari Mesir. Tidak dengan gampang. Tapi Allah tidak bilang capek menolong orang-orang Israel. Ditolong lagi, ditolong lagi, ditolong lagi. Tapi ketika mereka sudah keluar, ketika telah diberkati, ayat yang ke-45, yang melepaskan mereka dari lalat pikat, dari katak, memberikan hasil tanah kepada ulat, hasil jerih payah mereka kepada belalang, mematikan pohon anggur. Begitu banyak yang dilakukan oleh Allah. Tetapi ayat yang ke-56 sekali lagi, mereka mencobai dan tambah memberontak kepada Allah. Tidak berpegang kepada peringatan-peringatannya. Murtad, berkhianat, berubah menjadi busur yang memperdaya. Ketika Allah mendengar ayat 59, sekali lagi ditulis, Allah menjadi gemas. Sangat menyakitkan. Gak bersyukur, tapi sebaliknya. Gak berterima kasih, gak mencari Tuhan, tidak datang ke bait Allah. Tapi mereka dengan ngomel, dengan marah, mereka berkata, apakah ibadah kami mendatangkan berkat bagi kami? Begitu marahnya. Akhirnya Tuhan melepaskan. Tuhan tidak berurusan. Mereka menyakiti hatinya dengan bukit-bukit pengorbanan. Ketika Allah mendengar, Ia menjadi gemas. Ia membuang. Ia membiarkan kekuatannya menjadi tertawan. Membiarkan kehormatan jatuh ke tangan lawan. Membiarkan umatnya dimakan pedang. Anak-anak teruna dimakan api. Anak-anak darah dirampas keperawanannya. Imam-imam gugur dalam pelayanan, dan janda-janda habis air mata. Bukan karena Tuhan kejam, tapi karena apa yang dibuat Israel sangat menyakitkan. Allah bisa peduli, tapi Allah juga bisa membiarkan. Allah bisa peduli. Saudara mungkin belum berucap kata, baru mikir, tapi Allah sudah mendengar. Belum berkata, belum minta, tapi Allah sudah memberikan. Satu ucapan syukur yang kita harus angkat kepada Tuhan. Doa puasa kemarin didahului dengan terjawabnya beberapa banyak permohonan doa sebelum hari doa puasa. Belum doa, belum. Tapi Tuhan sudah jawab A, jawab B, jawab C, jawab. Sebegitu banyak kesaksian yang mengatakan sebelum berdoa Tuhan sudah jawab. Apakah kurang? Kata Tuhan, apakah kurang? Jelek manusia punya sifat serakah. Kalau minta sesuatu, apa saja bisa dia lakukan. Kalau minta sesuatu, belum berucap, tapi Allah tahu apa yang kita perlukan. Dia sudah menyediakan. Belum ngomong loh,
Mazmur 139. Belum berkata, boleh 139. Ayat 2, engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri, engkau mengerti pikiranku, engkau memeriksa aku kalau aku berjalan atau berbaring. Ayat 4, sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Jadi kita bisa melihat betapa Allah itu peduli, sangat peduli. Tapi ingat, Allah juga punya kekerasan. Ketika kita menantang kekerasan hati Allah, maka Allah membiarkan. Berapa banyak kali kita baca membiarkan, 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 karena udah kebangetan. Ucapan syukur gak pernah ada, bilang terima kasih juga enggak. Kita marah sama anak kita kalau gak bilang terima kasih. Kita tega bisa rampas lagi dari tangannya. Tapi kita tidak pernah lakukan itu kepada Tuhan. Mari kita belajar, saudara. Allah tidak minta lebih. Bersyukurlah kepada Tuhan. Enggak minta lebih kok. Tapi bersyukurlah kepada Tuhan. Masih adakah orang-orang yang hatinya tahu berterima kasih? Masuk ibadah merupakan bukti bagaimana kita bersyukur. Jadi kalau masuk dalam ibadah, lebih berat mana? Bersyukur atau minta? Yang seharusnya kalau kita masuk dalam rumah Allah, lebih banyak mana yang Tuhan tunggu dari kita? Bersyukur atau minta? Bersyukur yang Tuhan tunggu. Tapi kita kebanyakan begitu duduk langsung minta. Tuhan tunggu loh. Masih ingatlah 10 orang yang disembuhkan? Tuhan masih tunggu di tempat yang sama. Pada waktu satu orang kembali ke tempat itu bersyukur, Yesus masih ada di tempat itu. Dia nggak jalan jauh kan? Yesus mau tahu ini orang-orang balik nggak bersyukur. Ini orang-orang yang ditolong ada nggak bilang terima kasih? Loh, bukannya 10 orang yang aku sembuhkan? Mana yang 9? Ditanyakan. Berarti ketika Tuhan sembuhkan tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, mereka jalan. Punggungnya dihitung oleh Allah. Punggungnya dihitung. Tapi ketika balik cuma 1, yang 9 mana? Di tempat yang sama, Hana dalam kitab Samuel yang pertama, ketika dia balik pada tahun berikutnya, 1 Samuel ayat 26. 1 Samuel 1 ayat 26. Lalu kata perempuan itu, mohon bicara Tuhan, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat Tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Ayat 27. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka
Aku pun menyerahkan kepada Tuhan. Seumur hidupnya terserah ia kepada Tuhan. Hana balik di tempat ia berdoa tahun yang lalu. Di tempat yang sama, Tuhan menunggu kita. Yang banyak kali kejadian begini, mintanya di mana, dapat, lalu pergi kemana. Mintanya di Bulak Sereh, kalau udah dapat, ngibrit. Saudara baca, Hana minta di situ, di Silo. Pada tahun kemudian, ketika anak itu lepas susu, dia bawa anak itu ke bait Allah yang sama, berkata kepada Imam Eli, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini. Dia masih ingat berdiri di mana. Aku yang dulu berdiri di sini, minta anak ini anak yang ku minta. Dia bawa buktinya, ini anak yang ku minta, dan Tuhan telah memberikannya kepadaku apa yang ku minta daripadanya. Saudara tahu, ketika tahu bersyukur seperti ini, ketika kita tahu bersyukur seperti Hana, apa yang Tuhan berikan? Pasal 3, pasal 2, ayat 20. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya. Jadi sekarang kembalilah Hana dengan suaminya. Tuhan kiranya memberkati keturunan kepadamu dari perempuan ini, pengganti yang telah diserahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan mengindahkan Hana hingga ia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. 1 yang dia beri bagi Tuhan, berapa? 5 yang Tuhan berkati. Coba saudara lihat hasilnya ketika kita bersyukur. Allah tidak bohong, saudara. Ketika kita memberi kepada Allah, Allah tidak bohong. Tidak akan berkata, ya syukur atas kalau dia memberi itu yang aku beri kok. Hana memberikan bersama suaminya, sekarang datang menyerahkan anak yang diterima. Sekarang anak ini biarlah ada di sini, Tuan Eli, Bapak Eli, untuk menemani engkau melayani Tuhan. Diberkatilah Elkana dan istrinya. Pulanglah mereka. Tapi Tuhan katakan, ia mendapat 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Tidak ada kamus yang